Tiga. Hai semua, bertemu lagi dengan kami kakak-kakak pendamping Minggu Ceria yang pastinya di rumah aja. Nah adik-adik, kali ini Kak Stefani gak sendirian loh. Kak Stefani ditemani sama Kak Mimil dan Gabriel. Adik-adik, karena bulan ini masih dalam bulan September, maka kita masih dalam suasana BKSN adik-adik. Apa tuh Kak BKSN? Bulan Kita Suci Nasional. Nah, betul. Maka di hari Minggu ini kita akan mengikuti bersama-sama pertemuan BKSN yang kedua dengan tema Aku Solider dengan Sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada minggu ini, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Iya Kak, boleh tanya Kak. Nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi. Sekarang kita akan memasuki suasana doa. Siapkan pikiran dan hati kita ya adik-adik. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Doa akan dipimpin oleh Kak Gabriel. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Ya Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu saat ini lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga Semoga apa yang kami perbuat apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yeay. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi. Lalu berdoa. Dan sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan nih Kak. Sabda Tuhan kali ini akan dibacakan oleh Kak Mimil. Adik-adik, pembacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami akan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi adik-adik, pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia. Setelah itu, para malaikat akan memisahkan mereka menjadi dua bagian, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Orang-orang yang dilambangkan dengan domba akan ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan kambing akan ditempatkan di sebelah kiri. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih maksud dari bacaan Injil yang udah kita dengerin tadi sama cerita yang udah diomongin sama Kak Gabriel tadi? Maksudnya apa sih? Nah, jadi adik-adik, pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang lagi adik-adik. Diibaratkan atau digambarkan sebagai gembala. Dan kita manusia, kakak-kakak dan adik-adik di rumah diibaratkan atau digambarkan sebagai kambing dan domba adik-adik. Ada dua. Nah, domba ini adalah gambaran dari orang-orang yang berbuat baik dan selalu mengikuti atau mentaati perintah-perintah Tuhan. Sedangkan yang kambing adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan adik-adik. Nah, jadi pada akhir zaman nanti kambing dan domba ini akan dipisah adik-adik. Gak akan dijadiin satu, Kak. Ya, bisa. Dipisah. Nah, domba akan dibawa oleh Tuhan Yesus
ke surga adik-adik. Kalau kambingnya Kak? Nah, kalau kambing akan dibawa ke neraka adik-adik dan merasakan api neraka yang panas. Gitu adik-adik. Jadi pembelajaran kita pada Minggu Ceria PKSN pada hari ini apa sih Kak? Nah, pesannya yaitu Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Surga dan kita semua adalah hamba-hambanya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita terus menjadi kelompok domba supaya pada akhirnya dapat masuk ke dalam Kerajaan Surga. Nah, berarti kita harus jadi domba ya Kak ya? Iya, betul. Selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya dapat menjadi kelompok domba, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tidak kelihatan. Lalu apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang miskin, sakit, tidak punya pakaian, dan menderita itu saudara-saudaranya. Jadi, untuk mengasihi Tuhan, kita diajak untuk mengasihi orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Oh, berarti kita harus mengasihi sesama ya Kak intinya ya Kak? Ya, jadi domba. Iya, benar. Biar ikut bersama-sama Tuhan Yesus ke surga. Ketiga, sebagai murid-murid Yesus, kita harus mampu nih adik-adik untuk melihat wajah Yesus yang hadir dalam diri sesama kita, dalam diri teman-teman, dalam diri Keluarga. iya, mama, papa, kakak, adik, semuanya ya, terutama sesama kita yang menderita adik-adik. Nah, karena itu hati kita diajak untuk terbuka, untuk mau menolong dan mengasihi sesama. Jadi nggak boleh membeda-bedakan ya Kak? Boleh, Kak. Semuanya sama. Sama. Iya. Yeay! Nah adik-adik, pertemuan BKSN kita yang kedua sudah selesai. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa ya adik-adik. Doa akan dipimpin oleh Kak Emil. Kita siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita lipat kedua tangan. Kita pejamkan mata. Demi Nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Raja Surgawi, Raja Surgawi, kami berterima kasih kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami. telah menyertai kami. Sabdamu mengajarkan Sabdamu mengajarkan agar kami terbuka untuk menolong sesama kami, untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yeay!